Pada pemeriksaan sebelumnya tanggal 13 November 2013, Sutan Batu-Gana diperiksa KPK terkait kasus Hambalang dengan tersangka mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Sultan diperiksa seputar aliran uang Hambalang untuk pemenangan Anas dalam Kongres Demokrat di Bandung. Maklumlah, Sultan termasuk anggota tim sukses Anas. Pengakuan Sultan bertolak belakang dengan pernyataan Nazarudin, mantan bendara umum Partai Demokrat. Waktu itu kan Sultan menjabat sebagai PLT Ketua DPC Kota Medan. Yang nerima itu adalah sekretaris DPC-nya. Terus kan nerimanya ada 20 juta, 3.000, 5.000 dolar, 5.000 dolar. Itu satu DPC. Bang Sultan, ini kalau kita bicara soal Hambalang, pertengahan November Abang juga pernah diperiksa oleh KPK terkait kasus ini. Benar nggak ada aliran dana Hambalang untuk pemenangan Anas? Kalau itu saya tidak tahu, ya. Yang ditanyakan itu juga kepada saya, pertama itu saya bilang saya tidak tahu dananya dari mana mereka itu. Yang penting waktu itu saya yakin Anas ini bisa membawa Demokrat lebih baik. Figurnya itu, makanya saya dukung Pak Anas. Tapi ketika saya dukung Pak Anas, dipanggil ke KPK saya harus jelaskan alasan itu. Itu alasan saya. Bang Sultan termasuk sebagai salah satu tim sukses Anas pada saat itu. Oh iya, pendukungnya. Apa saja yang dipertanyakan KPK pada saat itu? Ya pertama, kenapa dukung Anas, saya sampaikan alasan tadi. Kedua, waktu di Bandung ada rapat-rapat. Ya ada, saya bilang. Katanya Pak Sultan ada nerima BlackBerry. Ada, saya bilang. Tapi saya bilang sama penyidik itu, BlackBerry ini juga saya pertanyakan untuk apa? Ya, di sana dikatakan oleh waktu itu Najar yang memberikannya. Bang, ini ada BlackBerry untuk semua pendukung Anas. Saya bilang untuk apa ini, kan mahal ini, saya bilang. Beliau bilang ini kan harga murah ini Bang, buatan Cina. Saya kan nggak ngerti harga berapa. Dia bilang murah buatan Cina. Sekali pakai ini dibuang Bang. Oh, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita kompak berkomunikasi pakai ini selama 1-2 hari di Bandung selama kongres itu, supaya tidak dipengaruhi oleh pesaing yang dua lagi. Itu kan 1 detik bisa orang berubah. Tawar-tawaran macam-macam lah, dirayu-rayu kan. Saya pikir make sense. Maka saya ambil. Itu saya menyampaikan, saya ambil itu bukan, saya punya suara satu kan, satu suara. Itu kan mahal ya, BlackBerry kan Bang ya? Itu yang dibilangnya kan murah. Tapi menurut Abang di awal tadi mahal. Ya saya perkirakan mahal. Berapa banyak BlackBerry yang dibagikan? Ya nggak tahu lah, semua kalau nggak salah semua yang mendukung Anas itu dapat satu itu untuk komunikasi. Tujuannya itu. Berapa banyak pendukung Anas pada saat itu? Lupa saya. Iya. Sekitar 100 berapa gitu ya. Tapi dua putaran kan. Iya. Selain BlackBerry, dikabarkan juga katanya Abang menerima dana sekitar 13.000 dolar itu untuk dibagikan. Nggak benar. Saya ini penganut politik bersih. Saya ini pendiri Partai Demokrat. Dan saya pernah ikut menjadi calon ketua umum dulu kongres pertama di Bali. Saya coba tidak pakai uang-uang itu. Program saya bikin. Banyak yang mendukung saya. Bikin pernyataan-pernyataan. Tapi di situ kita sahkan setiap pendukung boleh saja memberikan uang transportasi atau hotel. Mereka tidak mau gabung sama hotel yang disiapkan oleh panitia karena takut nanti saling mempengaruhi. Jadi diblok. Kita juga bikin gitu. Saya sewa juga hotel sama kawan-kawan saya, banyak pendukung saya, ya. Kita kasih uang transport. Sudah nggak ada uang X lain, maksudnya itu money politik tadi nggak ada. Tapi apa yang terjadi? Mereka terima pas lagi pemilihan saya juara 4. Coba. Berarti saya bilang, oh ternyata ada juga yang main, saya pikir. Tapi sudahlah. Ada juga yang main? Ya pastilah. Orang-orang itu tanya saya kok, Pak, di sana Pak ngasih kita begini. Enggak lah, saya nggak mau gitu-gitu. Kalau mau pilih saya, apakah pilih pada saya. Kongres pemenangan Anas juga terjadi hal itu? Saya dengar, tapi saya tidak tahu. Bukti, kenapa? Saya kan tak ada.
Artinya banyak juga yang melapor ke Bang Sutan bahwa ada yang bermain di situ. Nggak ada. Dari mana Bang Sutan dengar? Saya dengar orang yang ngomong-ngomong. Beda dengan melapor. Kalau melapor, Bang saya begini, enggak. Ngomong sendiri-sendiri kan kita kan ada di situ rame. Kita gini-gini saya nggak mau tahu apa yang dibicarakannya gitu. Dan yang penting saya di posisi jangan ada hal yang demikian. Dan sudah saya bilang sama Najar, saya tidak ingin partai ini rusak hanya gara-gara money politik. Banyak loh pengakuan Nazarudin. Ya silakan Termasuk saja. soal dana itu. Ya kepada siapa yang ngakunya yo? Coba saya tanya kepada siapa? Ada nyebut nama saya? Nggak ada. Ayo, coba tanya. Kalau tim sukses itu mestinya dia juga tahu persis berapa dana yang dipergunakan untuk Kita Komnas. tidak. Untuk dana nggak urusan kita. Ngapa yang penting-penting urusan itu? Macam saya, mau nanya dana. Nazarudin bilang, Bang, tolong Bang kita cari ini yang ini. Tambah penting lagi kita. Waktu kita mau dukung Anas, kita bilang, siap nggak dananya ini? Sudah ada Bang, kawan-kawan mendukung. Ya sudah. Itu pernyataan dari Nazarudin. Iya. Artinya Nazarudin sangat tahu persis Ya, dana isi perut dari tim ya ses dari pemenangan sudah. Anas. Dia kan sudah sampaikan kan di BAP, di laporan dia semua kan sudah. Benar dia ngomong, tahu dia. Itu urusan dia kan kita nggak tahu. Tapi yang penting saya punya suara, tidak saya perdagangkan untuk money politik tadi, ya. Dan tidak saya mau menawarkan orang supaya membeli itu, tidak. Dan Anda berani terbukti. bersumpah dengan itu? Lebih dari sumpah saya berani. Sudah berkali-kali saya di mass media kan. Dari awal dulu itu. Nggak berubah sikap saya. Nazarudin ini tahu nggak? Apa yang kita ucapkan, dia tahu. Bohong apa tidak. Baik, karena Nggak ada. karena dia tahu persis sebetulnya. Dia takut nawarkan sama saya yang gitu-gitu. Dan saya nggak mau. Baik. Nggak bakalan. Catat itu. Baik, Bang Sutan. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Ya, Bedah Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua Komisi 7 DPR RI Sutan Batugana, dan Bedah Politik masih akan kembali dengan Ketua Komite Pengawas Perpajakan Daeng Nasir sesaat lagi. KPK memeriksa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wajik sebagai saksi untuk tersangka mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini. Panggilan ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya Jero tidak datang dengan alasan mendampingi Presiden keluar kota. Sebelumnya KPK menemukan uang $200.000 Amerika di ruang kerja Sekjen ESDM Waryono Karno yang diklaim Jero sebagai uang operasional Kementerian ESDM. Namun KPK menduga uang tersebut bagian suap dari PT Kernel Oil karena ada kesamaan nomor seri uang yang disita dari rumah Rudy Rubiandini. Saya hadir memenuhi panggilan KPK pada hari ini jam 10 pagi untuk memberikan keterangan tentang kasus yang sedang diproses di KPK Pak Rudy Rubiandini. Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra harus bekerja keras menghadapi gelombang aksi demonstrasi yang mendesaknya mundur dari pemerintahan. Krisis politik di Thailand dipicu langkah Yingluck sendiri yang ingin meloloskan undang-undang amnesti. Langkah itu dinilai sebagai upaya Yingluck untuk membawa kembali kakaknya Thaksin Shinawatra ke Thailand dan terbebas dari jerat kasus korupsi. Meskipun draft amnesti itu sudah ditolak Senat Thailand, namun antipati publik Thailand sudah terlanjur terbakar untuk menggulingkan Yingluck. Jadi di bea cukai juga Pak ada yang kering-kering Pak, ada yang basah-basah.